Selamat petang Bapak Ibu semua. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Minggu. Dengan penuh sukacita, kita akan kembali membahas tema-tema mengenai kehidupan dalam realita Kristus. Adapun tema petang hari ini adalah pengajaran sesat. Kita akan segera mulai fellowship kita petang ini. Saya persilakan Bapak Himawan untuk menyampaikan pertanyaan pendahuluan atau pengantar sebagai pokok pikiran tema kita petang hari ini. Silakan Pak Himawan. Baik Pak Yosua, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi malam ini kita mau lihat fenomena dan bahkan realita pengajaran sesat yang bahkan sudah terjadi pada abad pertama di saat para raja. Kita lihat di bacaan 2 Timotius 2 ayat 17-18. Saya bacakan ya. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himenius dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Mungkin di zamannya, Himenius dan Philetus adalah teolog atau guru Injil kelompok orang, atau kemungkinan besar Himenius dan Philetus merupakan murid dari Rasul Paulus bersama dengan Timotius. Tapi mengapa Paulus begitu gusar ketika mendengar mereka mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung? Dinilai oleh Paulus menyimpang dari kebenaran dan merusak iman sebagian orang. Bukankah dalam iman kita memahami bahwa kita turut mati bersama kematian Yesus di kayu salib, dan kita juga telah dibangkitkan di dalam Kristus, di mana kebangkitan Yesus adalah yang sulung? Mengapa ajaran Himenius dan Philetus seperti penyakit kanker yang menjalar, menyimpang dari kebenaran dan merusak iman sebagian orang? Pengajaran tentang kebangkitan yang bagaimana yang diajarkan mereka? Apakah pemahaman Himenius dan Philetus berkenaan dengan berita dari ayat Matius 27 ayat 50 sampai 53? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Bagaimana dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang lainnya, yang masih diajarkan sejak ribuan tahun yang lalu sampai saat ini? Bahkan dengan ajaran-ajaran yang tidak ada dalam Alkitab. Mohon penjelasan Pak Yaya. Terima kasih. Baik Pak Yaya, silakan. Dari apa yang kita lihat di situ, maka ada satu hal yang harus kita mengerti terlebih dahulu dengan apa yang disebut dengan sesat atau penyesatan itu. Ya. Kata bidat itu sebenarnya sudah lama dikenal. Bahkan di dalam Alkitab kita bisa melihat bidat atau sesat itu banyak sekali ucapkan. Dahulu sebenarnya pemahaman tentang sesat itu tidak berkonotasi negatif, tetapi berkonotasi adanya perbedaan saja. Jadi ajaran sesat atau aliran sesat atau heresi atau zaman dahulu itu kadang-kala disebut dengan bidat, sekte, atau mazhab, golongan, bahkan juga diartikan dengan kata perpecahan, itu sebenarnya sesuatu yang biasa saja untuk membandingkan, untuk memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang ada antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Sebenarnya seperti itu. Namun belakangan ini di abad-abad 20 khususnya, bukan cuma abad 20 saja ya, tapi ribuan tahun juga sudah berlangsung, kata sesat ini, penyesatan ini menjadi sesuatu yang dikonotasikan secara negatif dan kadangkala bisa mendatangkan kematian. Bahkan kita bisa melihat pada saat di mana 2000 tahun yang lalu agama Yudaisme itu berkuasa di tempat di mana Yesus hidup, juga muncul bidat-bidat di dalamnya. Dan kita tahu bidat yang terkenal itu
adalah orang-orang Saduki dan juga orang-orang Farisi. Mereka ini sebenarnya golongan-golongan yang dengan kata lain sesat, tapi berada di dalam Yudaisme. Bahkan ketika Yesus hadir dan juga dia memiliki murid-muridnya pun, Yesus pun dinyatakan sesat oleh Yudaisme. Ya, jadi bukan sesuatu yang aneh mengenai kata pengajar-pengajar sesat atau ajaran sesat itu, karena itu untuk menyatakan bahwa ada perbedaan. Dan di sisi yang lain, orang-orang Saduki dan orang Farisi yang dinyatakan sesat juga oleh orang-orang Yudaisme, juga mereka mengatakan Yesus itu sesat. Sebaliknya, juga ajaran-ajaran Yudaisme atau ajaran-ajaran Saduki dan Farisi ini dikatakan oleh murid-murid Yesus maupun oleh Yesus sendiri juga adalah ajaran-ajaran yang juga sesat. Jadi sama-sama semuanya saling menyesatkan gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan sesat itu sesuatu yang sebenarnya kita bisa melihat bahwa sesat atau tidak sesatnya sesuatu itu di dalam dunia ini terlihat bahwa itu ditentukan oleh kuat dan lemahnya suatu golongan. Atau dengan kata lain ditentukan oleh golongan masing-masing untuk menyatakan yang itu sesat, yang ini sesat. Bukan berarti kalau kita dikatakan sesat, maka kita berarti kita sesat. Sehingga di sini perlu sekali bagi setiap pihak, semua orang, siapapun dia, tidak tergantung golongannya apapun, untuk memeriksa apakah kitanya itu berada dalam kesesatan atau tidak. Karena sekali lagi, kalau kita meletakkan kita punya pandangan kesesatan itu ada pada golongan-golongan tertentu, khususnya yang kuat, maka belum tentu yang kuat itu juga benar adanya, gitu ya. Artinya belum tentu kita juga benar, jangan-jangan kita juga tersesat. Misalnya kita ambil contoh, bukan hanya di zaman Yesus, di zaman gereja, ya. Kalau kita membaca sejarah gereja, itu boleh dikatakan sejarah bidat-bidat. Karena di masa sejarah gereja itu hadir, dibangun, ditulis, maka banyak sekali bidat-bidat hadir di dalam gereja-gereja ini. Contohnya saja, ketika gereja Katolik berkuasa, maka semua yang menentang ajaran Katolik dianggap sesat. Bahkan nyawa kadangkala menjadi ancaman. Kita tahu bagaimana Katolik menganggap kaum Protestan itu, Martin Luther itu dianggap sesat. Dan sebaliknya, kaum Protestan juga pada waktu itu juga menganggap Katolik itu juga sesat. Namun seiring dengan melemahnya kekuatan Katolik dan berkembangnya kekuatan kaum Protestan, maka mulai bermunculanlah denominasi-denominasi yang tanda kutipnya dikategorikan tidak sesat. Walaupun sebenarnya saling bertentangan antara mereka. Walaupun Katolik dengan Protestan dari dulunya memang tidak pernah ketemu. Tapi sampai sekarang hal itu bisa diatasi dan bisa dianggap tidak sesat. Apalagi misalnya di Indonesia. Apalagi ketika sudah dilegalkan, maka kita pikir dengan pelegalan daripada pemerintah itu adalah berarti ajaran itu tidak sesat. Nah, ini juga sesuatu yang kita harus lihat apakah begitu caranya kita menentukan pengajaran sesat atau tidak sesat. Contohnya, dahulu saksi Yehova di Indonesia itu dianggap sesat. Kenapa? Karena tidak legal. Jadi kesesatan saksi Yehova itu dianggap sesat karena tidak legal. Dan karena bertentangan dengan mainstream. Dengan golongan-golongan yang sudah dilegalkan dalam negara Indonesia. Namun ketika pemerintah melegalkan saksi Yehova sebagai agama di Indonesia, maka tentu saja tidak bisa kita mengatakan mereka sesat. Karena secara legal, mereka diakui pemerintah. Jadi bisa terjadi perubahan-perubahan itu, walaupun mungkin secara pemahaman mereka semua ini tetap bertentangan. Sebenarnya secara pemahaman mereka pun secara diam-diam saling menganggap yang satu itu sesat, kita yang benar. Yang sana menganggap kamu yang sesat, saya yang benar. Dan akan begitu seterusnya. Bahkan ada pengajaran-pengajaran lain yang juga tidak masuk ke Indonesia, yang mungkin di negara lain tanda kutipnya mereka dilegalkan, namun di Indonesia mereka masih tetap dianggap sesat. Jadi sesat atau tidak sesat dapat dikatakan kalau pemahaman mereka itu bertentangan dengan pemahaman atau ajaran yang diakui. Siapa saja.
Dengan kata lain, maksud saya jangan terlalu alergi dengan kata sesat. Apakah orang lain bilang kita sesat atau kita bilang orang itu sesat, nggak perlu dibawa ke pengadilan, begitu kan? Urusannya kan nggak ada sampai-sampai ke situ. Itu wajar-wajar saja. Semua orang bisa menyatakan hal itu, asal nanti sama-sama bisa mengukurnya dari sudut pandang yang mana. Ya. Jadi siapa saja bisa mengatakan adanya penyesatan. Termasuk Rasul Paulus ketika dia menyatakan Himeneus itu sesat, dia punya tolak ukurnya, punya standarnya. Nah, ini yang menjadi hal yang harusnya kita ketahui, yang mana yang benar. Saya percaya di dalam dunia ini tidak pernah ada satu orang dalam dunia ini yang pernah hidup di dalam dunia ini yang berkata bahwa akulah kebenaran, kan? Tidak pernah. Selain daripada Yesus sendiri. Hanya Yesus yang berani memproklamirkan dirinya. Bukan dia katakan aku punya teori yang benar. Dia tidak katakan bahwa pengajaranku benar. Tidak, dia katakan akulah kebenaran. Nah, berdasarkan pemikiran-pemikiran Kristus ini yang kemudian dia ungkapkan, yang kemudian dia perlihatkan kepada murid-muridnya, demikianlah murid-murid itu hidup dengan pemahaman-pemahaman, dengan pikiran-pikiran Kristus yang diperlihatkan pada mereka, yang dijabarkan pada mereka. Dan inilah yang menjadi standar mereka dalam pemahaman dan kehidupan mereka. Dari standar inilah mereka bisa menyatakan yang sana sesat, atau dengan perkataan dia katakan jangan kamu sesat. Nah, jadi kata sesat itu artinya jangan kamu sampai menyimpang. Menyimpang dari apa? Dari pikiran Kristus, dari pemahaman-pemahaman, dari iman yang diperlihatkan kepada mereka sebagai standar kehidupan mereka. Jadi mereka memiliki pikiran Kristus. Sehingga sekalipun mereka dianggap sesat oleh Yudaisme, oleh orang Farisi, oleh orang Saduki, namun mereka juga melihat bahwa mereka berada di dalam jalur yang sebenarnya. Karena apa? Karena pikiran Kristus yang mereka lihat, dan mereka dan orang-orang yang tidak sesuai dengan pikiran Kristus ini, orang-orang yang menyimpang dari pikiran Kristus ini hidupnya, orang-orang ini pula yang oleh murid-murid Yesus yang sering dikatakan sesat atau ajaran-ajaran sesat. Jadi ada tolak ukurnya. Tolak ukur mereka adalah pikiran Kristus. Berbeda dengan golongan-golongan yang lainnya. Sekali lagi, murid-murid Yesus tidak pernah membuat diri mereka menjadi orang yang beragama Kristen. Karena mereka tidak mendirikan agama, jadi mereka tidak mewakili salah satu golongan dunia ini. Tidak ada, tidak berasal dari dunia. Tetapi mereka menyampaikan, mereka hidup, mereka berjalan dalam dunia ini sesuai dengan pikiran Kristus. Apakah mereka orang Yunani, apakah mereka orang Yahudi, itu bukan menjadi golongan mereka, bukan yang membatasi kehidupan mereka. Tetapi sekali lagi pikiran Kristuslah yang membuat mereka bersatu. Bahkan kalau ada terjadi tanda kutipnya perpecahan di dalam pemikiran Kristus itu, maka mereka yang memecahkan diri, mereka yang memisahkan diri dari pikiran Kristus itu, mereka itu dikatakan sesat. Jadi kata heresy itu dipakai untuk menyatakan perpecahan, ya. Di dalam 1 Korintus 11:18, sebab pertama-tama aku mendengar apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan. Nah, kata perpecahan ini itu heresy, itu adalah sesat. Ada penyimpangan, ada kesesatan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Namun Paulus menyadari, dalam dunia ini, siapapun mereka, bisa terjadi kesesatan itu, perpecahan itu. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Jadi perpecahan itu sesuatu yang umum, yang boleh berlaku. Supaya nanti nyata siapakah di antara kamu yang tahan uji. Orang kalau cuma baca perpecahan, orang pikir itu adalah perpecahan golongan. Gitu. Tetapi sebenarnya dia berakar dari kata heresy, ya. Jadi, for there must be also heresies. Jadi, kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan ayat 19 itu, di antara kamu harus ada perpecahan. Jadi, heresy itu adalah perpecahan. Diterjemahkan. Kenapa harus ada? Karena kita berada di dalam dunia. Di dalam dunia, kenapa kita harus bisa terjadi perpecahan? Karena dunia, sekali lagi,
tidak mengenal pikiran Kristus. Jadi sekarang kita punya dasar pemikirannya. Bagaimana kita bisa menetapkan sesuatu itu sesat atau tidak sesat. Sekali lagi, jangan alergi dengan kata sesat. Kamu nggak boleh loh bilang dia sesat. Itu kan belum tentu dia sesat. Bagi para murid-murid Yesus, itu jelas kalau bertentangan dengan pikiran Kristus, itu namanya sesat. Bukan berarti membuat seseorang itu berada dalam posisi negatif. Artinya tanda kutipnya kita, misalnya dalam bahasa Indonesia kita mengatai dia. Bukan seperti itu. Tetapi, ya itu artinya dia berbeda. Bahkan, Paulus mengatakan orang-orang seperti itu, kalau 2 kali ditegur dan tidak mau mendengarnya, maka engkau harus menjauhi mereka. Bukan malah engkau bergaul dengan mereka, bukan malah engkau berbaur dengan mereka. Sekali lagi kita bisa bicara tentang hal percampuran, betapa bahayanya percampuran. Karena murid-murid Yesus juga melihat bahwa bahaya sekali kesesatan itu berada di dalam kumpulan jemaat. Atau kalau jemaat berada di antara kumpulan yang sesat, itu sesuatu yang sangat berbahaya. Kita bisa melihat di sini bukan hal yang aneh kalau menganggap bahwa suatu aliran itu sesat karena tujuannya cuma satu, untuk menyatakan bahwa dia berbeda dengan kita. Namun sekali lagi yang kita harus cari dari sudut pandang siapa. Atau saja kalau dari sudut pandang golongan, semua golongan bisa berkata mereka benar. Dengan kata lain tidak ada satu golongan pun dalam dunia ini yang benar sebenarnya. Dengan kata lain semua golongan dalam dunia ini itu sesat adanya. Kalau kita bandingkan dengan pikiran Kristus. Kalau kita bandingkan dengan Kristus yang menjadi acuannya. Karena tidak ada yang sesuai. Sekali lagi kita akan kembali ke satu permasalahan. Kenapa itu berbeda antara Kristus dengan semua golongan dalam dunia ini? Karena berbeda naturnya. Mereka berbeda bahasanya. Mereka berbeda beritanya. Berbeda ya. Bahkan Paulus katakan ada Injil manusia dan ada Injil Kristus. Yang kita beritakan adalah Injil Kristus, yaitu kehidupan dalam Kristus yang diperlihatkan, yang dinyatakan kepada kita, yang menjadi kehidupan kita, itulah yang kita beritakan. Sementara dunia, sementara golongan-golongan ini, sementara agama-agama memberitakan Injil manusia, yaitu berita kabar baik yang datang dari manusia, yang digali daripada pendiri-pendirinya, yang diberikan oleh para pengajar-pengajarnya, oleh teolog-teolognya. Itu Injil manusia. Dan itu sudah ada sejak dari zaman dahulu. Dan Paulus sering sekali mengatakan betapa berbahayanya ajaran-ajaran itu. Demikian pula dengan apa yang tadi Pak Him menyatakan mengenai ajaran dari Himeneus, ya, mengenai ajaran kebangkitan itu. Tentu saja ada satu permasalahan dari ajaran kebangkitan yang disampaikan oleh Himeneus di sini, ya. Karena di sini Paulus jelas sekali berbicara tentang kepada Timoteus tentang adanya kebangkitan itu, kebangkitan yang dilihat oleh Paulus sendiri, yang juga dilihat oleh rasul-rasul yang lain, baik Petrus, baik Yakobus. Mereka melihat bahwa Kristus itulah kebangkitan mereka, dan kalau Kristus sudah dibangkitkan, mereka juga sudah dibangkitkan. Demikian pula orang-orang yang datang kepada Kristus, orang-orang itu juga mendapatkan kebangkitan. Jadi bagi Paulus dan sebagainya dan murid-murid Yesus lainnya, kebangkitan itu sudah terjadi dan tetap berlangsung. Karena di dalam Kristus tidak ada yang berhenti. Di dalam Kristus itu tetap berlangsung. Di dalam Kristus itu present tense. Lalu kemudian ada di antara ajaran-ajaran yang hadir di dalam jemaat. Ini jadi masalah. Paulus menyampaikan kepada Timotius, usahakanlah, ingatlah, pesankanlah, ya, semua yang kuajarkan kepadamu itu, usahakan supaya engkau tidak menjadi seorang pekerja yang menyampaikan segala hal yang omong kosong. Apa itu omong kosong? Omong kosong artinya ya kosong. Kita berbicara omong kosong. Omong kosong itu bukan cuma dusta. Omong kosong itu ya kita berbicara sesuatu yang tidak ada. Itu kosong. Itu omong kosong. Dan yang tidak suci. Yang hanya menambahkan kefasikan. Karena tidak ada gunanya. Atau dengan kata lain,
Omong kosong dapat saya artikan dalam hal ini hal-hal yang imajiner, yang imajinasi, datang dari imajinasi, bukan dari realita. Itu omong kosong. Berbicara sesuatu yang tidak real. Kalau dia katakan perkataan-perkataan mereka menjalar seperti kanker. Kenapa kanker? Karena tentu saja kita tahu bagaimana kanker itu hadir, lalu kanker itu akan merusak. Kenapa percampuran itu sangat berbahaya? Karena omongan-omongan kosong itu, ini dia. Ya kan kalau kita bersekutu dengan orang-orang yang memang tidak mengenal Allah, tidak memiliki pikiran Kristus, maka omongannya kan kosong, bukan realita. Maka omong kosong itu akan menjangkiti kita dan akan menjalar di dalam pemahaman kita. Sama seperti kanker, dia katakan tadi. Itulah yang diajarkan oleh Himeneus. Jadi Himeneus itu menerangkan tentang adanya suatu kebangkitan yang sudah berlangsung. Sudah lewat, sudah terjadi. Namun ajaran yang disampaikan oleh Himeneus ini, oleh Rasul Paulus dikatakan itu tidak benar. Walaupun sebenarnya Rasul Paulus juga menyatakan bahwa kebangkitan kita telah terjadi. Kamu sudah dibangkitkan. Tetapi ada perbedaan antara apa yang Paulus sampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Himeneus. Nanti kita bahas dalam diskusi nanti mengenai hal itu lebih detail ya. Namun saya katakan di sini dengan jelas bahwa Paulus menganggap bahwa ajaran yang disampaikan oleh Himeneus itu adalah ajaran yang merusak iman sebagian orang. Maka ajaran yang tidak sampaikan melalui pikiran Kristus, ajaran itu akan merusak iman, walaupun kelihatannya mirip dengan ajaran para rasul. Namun tentu saja di sini perlu sekali kejelian kita untuk menilai apa sebenarnya yang Paulus katakan dengan sesat itu. Kita bisa menilai sesuatu itu sesat atau tidak sesat tentu saja kalau kita mengenal pikiran Kristus. Ini dulu yang menjadi intinya. Bukan kita mengetahui teorinya. Ya, banyak orang tahu teori dan mereka taruh sehingga muncullah golongan-golongan dan mereka membandingkan ya, teologi yang satu ini dengan teologi yang ini. Jadi perbandingan mereka tuh antara teologi yang berasal dari dunia ini. Lalu mereka bilang kami punya pandangan yang benar. Ya, Tritunggal berantem dengan Oneness. Lalu Tritunggal bilang kami benar. Atau sisi yang lain Oneness bilang mereka benar. Apakah itu pikiran Kristus? Yang jelas pikiran Kristus tidak pernah bilang Tritunggal. Yang jelas pikiran Kristus juga tidak pernah bilang Oneness. Jadi ini dua golongan yang antik, ya kan? Di dalam pikiran Kristus nggak ada, tapi mereka repot satu sama lainnya. Nah, kita bisa melihat orang-orang seperti ini sama seperti di zaman Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Yesusnya ada di depan mereka. Bayangkan itu. Orang Saduki dengan orang Farisi berantem soal Mesias. Ya, orang Saduki dan orang Farisi memiliki teologi tentang Allah itu. Sementara Allah yang benar di hadapan mereka ada, mereka nggak kenal. Bahkan Allah yang benar di depan mereka yang ada itu pun, mereka bilang itu sesat. Bahkan mereka anggap dia tiada. Karena apa? Karena nggak banyak pengikutnya. Jadi penilaian-penilaian seperti itu, dan saya katakan tadi, kadangkala itu ditentukan dengan siapa yang berkuasa. Ya kan? Kalau dia punya banyak pengikutnya, dia bisa mencap golongan-golongan yang kecil itu sebagai golongan yang sesat. Bahkan bisa menghabisi golongan-golongan yang kecil itu dengan kekerasan. Karena mereka menganggap mereka punya pandangan, mereka punya pemahaman itu yang benar. Tapi sekali lagi kalau kita melihat Alkitab, Alkitab jelas menyatakan dengan jelas bahwa apa yang Allah rancangkan, apa yang menjadi pikiran Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Alkitab sekali lagi kita katakan adalah tulisan Allah. Yang dinyatakan Alkitab, bukan yang dinyatakan teolog yang pakai Alkitab, bukan. Tapi apa yang dinyatakan tertulis dalam Alkitab itu, itulah rancangan Allah yang sudah diberitahukan pada kita, dan itu yang harusnya menjadi patokan. Walaupun tentu saja kita tahu juga bahwa ajaran-ajaran lain juga yang menyatakan mereka benar, mereka juga pakai Alkitab. Fine-fine saja kalau menurut saya. Semua orang bisa pakai Alkitab. Tapi sekali lagi kan kita bisa melihat, bukan berarti kita tidak juga mengetahui Alkitab kan. Artinya kan semua orang boleh berkata, saya punya Alkitab, saya punya Roh Kudus, silakan saja. Namun sekali lagi, kita bisa melihat dari realita kehidupan mereka dan juga realita dari apa yang disampaikan melalui Alkitab itu. Kita teruskan diskusinya dalam diskusi kita selanjutnya, Pak Joshua. Baik, terima kasih Pak JK untuk pemaparannya.
Silakan Pak Him jika ada yang mau di elaborate lagi mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yahya. Baik, Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yahya dari uraian singkat yang Pak Yahya sampaikan. Saya menangkap bahwa kebangkitan itu adalah Kristus sendiri. Jadi tidak ada kebangkitan lain kecuali Kristus. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kebangkitan yang sulung, yang lain itu hanya ikut dalam kebangkitan itu sebagai bagian dari tubuh Kristus. Nah, yang tadi saya juga sudah ungkit mengenai Matius 27 itu Pak, ayat 52, ketika Yesus itu menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya, di Matius 27 ayat 51, itu di 52-nya, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Apakah mungkin Himenius dan Letus ini mendengar cerita tentang ini, sehingga dia merasa kebangkitan daging sudah terjadi gitu loh Pak. Gitu. Nah itu mohon dijelaskan Pak, terima kasih. Iya, karena teori yang ditanyakan oleh Pak Himawan ini datang dari futuris, datang dari orang-orang yang khususnya di abad 20 ini banyak sekali pengikutnya. Ajaran tentang kebangkitan tubuh. Khususnya di abad 20 ya, abad-abad yang lalu nggak terlalu banyak, tetapi karena kita tahu futuris itu berdasarkan dispensasional itu kan baru hadir di tahun 1800. Jadi jauh setelah Yesus barulah muncul pemahaman-pemahaman tentang kedatangan Tuhan di masa yang akan datang. Lalu ketika kedatangan Tuhan itu kemudian dikaitkan juga dengan kebangkitan tubuh. Nah, kebangkitan tubuh ini itu sekali lagi tidak ada di dalam pemahaman di masa Paulus. Jadi kejadian di dalam Matius 27 ayat 51 itu bukanlah menjadi tolak ukur dari pemahaman Himeneus. Nanti kita bahas sebentar. Tetapi karena tahun-tahun atau abad ke-20 ini banyak pengajar-pengajar Kristen mengajarkan tentang akan terjadi kebangkitan tubuh, lalu mereka berpikir bahwa Himeneus mengajarkan kebangkitan tubuh sudah terjadi. Lalu mereka bilang, tuh Paulus bilang Himeneus itu sesat. Kenapa? Karena mengajarkan kebangkitan sudah terjadi. Itu pemahaman yang sekarang. Itu pemahaman yang sekarang ya. Tetapi pemahaman di zaman Rasul Paulus hadir dahulu dan ada Himeneus ketika dia mengatakan bahwa kebangkitan itu sudah berlangsung, orang-orang di zaman itu, nah ini yang kita harus lihat nih, orang-orang di zaman membaca Alkitab pertama itu. Mereka sama sekali tidak punya pemahaman tentang kebangkitan tubuh. Mereka paham bahwa kebangkitan yang dimaksud itu bukanlah kebangkitan tubuh secara fisik. Mereka paham itu. Kenapa mereka paham itu? Karena memang tidak ada dalam pemahaman mereka kebangkitan tubuh. Jadi bagi mereka itu dia bersifat rohani kebangkitan itu. Itu dipahami oleh orang dahulu. Kenapa orang bisa percaya kepada Himeneus dan Philetus? Karena pasti sesuai dengan apa yang mereka pikir. Gitu kan? Benar dong? Kalau orang bisa istilahnya disesatkan oleh Himeneus, berarti kan orang itu menerima pikiran Himeneus, ya kan? Dan dia percaya hal itu. Lalu apa yang diajarkan oleh Himeneus? Nah, ini menjadi pokoknya. Himeneus mengatakan bahwa kebangkitan sudah berlangsung. Nah, kalau orang-orang di masa Paulus itu sama pola pikirnya dengan gereja-gereja sekarang yang mengajarkan adanya kebangkitan tubuh, maka mereka dengan mudah tidak disesatkan harusnya. Tetapi kenapa mereka bisa disesatkan? Karena pikiran mereka tidak sama dengan orang-orang yang sekarang yang berpikir ada kebangkitan tubuh. Maksud saya begini. Kalau Himeneus punya pemberitaan bahwa kebangkitan tubuh sudah terjadi, makanya jangankan mereka lah, Pak Him kalau ada pada masa itu, Pak Him akan bilang begini, mana buktinya? Kuburan-kuburan nggak ada yang kebuka, mana buktinya? Ya. Rasul-rasul yang sudah mati itu nggak ada yang bangkit, mana buktinya?
Kan akan terjadi seperti itu dong. Kalau memang pikirannya kebangkitan tubuh. Ya, sama seperti sekarang. Zaman sekarang kalau ada orang bilang kebangkitan sudah terjadi, dan zaman sekarang ini semua orang gereja itu punya pikiran kebangkitan tubuh, maka orang gereja akan tunjuk orang yang berkata kebangkitan sudah terjadi. Mana buktinya? Kuburan masih nggak kebuka kok. Dengan kata lain maksud saya, di zaman Rasul Paulus, orang-orang itu tidak punya konsep kebangkitan tubuh itu. Jadi orang mengambil ayat di dalam Matius 27 itu, mereka juga tahu itu tidak mengacu kepada kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena orang-orang di Matius 27 itu bangkit sebelum Yesus bangkit. Jadi orang-orang yang keluar di masa itu masih masuk di dalam perjanjian lama. Ya, orang-orang ajarkan kebangkitan tubuh itu kan buktinya ada tuh zaman Yesus, sebelum Yesus bangkit itu orang-orang sudah dibangkitkan. Itu bukan kebangkitan Kristus, itu bukan kebangkitan yang Yesus katakan aku akan membangkitkan orang mati, bukan itu. Karena Lazarus juga sebelumnya sudah pernah kejadian kan? Dan Lazarus itu kan sebelum Yesus dikubur. Yesus bangkitkan Lazarus, apakah itu termasuk orang yang dibangkitkan sesuai dengan janji Yesus bahwa dia akan membangkitkan orang mati? Jawabannya tidak. Karena Lazarus berada di dalam perjanjian yang lama. Termasuk orang-orang yang di dalam pasal 27 Matius itu berada dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, para jemaat di masa Rasul Paulus tidak berpikir bahwa orang-orang yang bangkit di Matius 27 itu adalah orang-orang yang dimaksudkan Himeneus. Saya bisa punya keyakinan itu karena Himeneus tidak berbicara tentang kebangkitan tubuh seperti yang saya katakan tadi. Kalau dia bicara kebangkitan tubuh, maka orang-orang di masa Paulus itu mereka akan berkata, mana buktinya? Nggak ada. Paulus pun dengan gampang menyangkalnya. Paulus pun akan membahasnya di dalam tulisannya di 2 Timotius 2 itu. Nah, di dalam 2 Timotius 2 itu tidak dikatakan tentang adanya kebangkitan tubuh. Dalam tulisan Rasul Paulus itu secara kontekstual ya. Jadi, itu semua hanya tafsiran kalau menyatakan itu adalah kebangkitan tubuh, Pak. Oke? Iya, tapi kan dampak pengajaran sesat itu kan bergulir terus Pak, hingga kini. Oh iya. Bahwa masih menantikan kebangkitan tubuh itu. Oh iya, orang kan akan penyesatan ajaran sesat akan tetap berlangsung. Kenapa? Karena sekali lagi di luar Kristus ya di luar Kristus. Tapi dalam Kristus tetap terpelihara. Gitu ya. Jadi soal di luar Kristus mereka bisa berkembang dengan mereka punya ajaran. Bahkan yang kita katakan tadi di masa Paulus aja mereka tidak berpikir tentang adanya kebangkitan tubuh, zaman sekarang orang bilang itu kebangkitan tubuh. Gitu kan? Jadi ya orang bisa berkreasi dengan ajaran-ajaran itu yang bisa istilahnya bisa mengembangkan ajaran-ajaran itu, bahkan mengambil ayat-ayat yang lebih banyak lagi, Pak. Bahkan mengambil kisah-kisah yang lebih banyak lagi. Itu penyesatan akan tetap berlangsung dan kalau menurut saya itu wajar kok, sesuatu yang wajar. Bukan jadi yang Himeneus dan Pilatus maksudkan itu kebangkitan daging atau kebangkitan apa, Pak? Mereka tidak bicara kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh. Mereka berbicara kebangkitan sesuai dengan pemahaman orang Israel pada waktu itu. Tetapi ada perbedaan antara yang mereka sampaikan dengan yang Rasul Paulus sampaikan. Ada perbedaan jelas di situ ya. Nah, itu yang kita harus lihat lebih dalam lagi, Pak. Kalau yang dimaksud Paulus kan kita sama-sama jelas Pak ya, itu kan kebangkitannya yang dimaksud kebangkitan Kristus. Tapi kebangkitan yang dimaksud Himeneus kebangkitan yang mana nih Pak? Ya, jadi bagi Paulus kebangkitan itu ya Kristus. Iya. Kristus adalah kebangkitan kita. Makanya saya heran kenapa sampai sekarang banyak sekali ajaran-ajaran dalam gereja bilang kita belum dibangkitkan. Iya. Ya, sekali lagi kita akan kembali kepada fondasi pengajaran Kristus dan Rasul Paulus juga. Bagaimana kita bisa menjadi tubuh Kristus kalau kita nggak dibangkitkan? Kan itu harus menjadi pertanyaan dasar dulu. Sama seperti kita suka katakan, bagaimana kita bisa menjadi gereja kalau Kristus tidak ada di dalamnya? Itu juga kan menjadi pertanyaannya. Kalau Yesus belum datang, bagaimana saya bisa disebut gereja? Kalau dia belum datang, berarti dia tidak ada di dalam baitnya. Kalau dia sudah ada di dalam baitnya, kalau dia ada di dalam tubuhnya, maka dia berarti sudah datang. Nah sekarang,
Kalau saya belum dibangkitkan, tunggu saya mati baru saya dibangkitkan, bagaimana saya sekarang bisa berperan sebagai tubuh Kristus? Kan aneh, berarti kan saya mayat. Ya dong? Kenapa? Karena saya belum dibangkitkan. Kalau belum dibangkitkan, berarti mayat. Iya. Berarti saya orang mati. Bagaimana bisa orang mati menjadi tubuh Kristus? Tubuh Kristus ya harus dibangkitkan dulu orangnya. Jadi jelas bagi kita kebangkitan itu Kristus. Kita nggak bahas terlalu detail mengenai kebangkitan, tapi kita sudah melihat beberapa realita kok di dalam ajaran Paulus katakan kan bahwa kamu sudah dibangkitkan, gitu kan? Dan seterusnya banyak. Coba kita lihat dulu beberapa hal ayat dulu supaya kita bisa lihat perbedaan antara Rasul Paulus dengan Himeneus ini ya. Di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-12. Ini pemahaman Paulus dulu deh kita lihat ya. Dalam tulisannya kepada jemaat di Kolose, Paulus katakan dengan jelas dalam Kolose 2 ayat 12, karena dengan Dia, jadi dengan Kristus, kamu dikuburkan. Berarti kita sudah dikuburkan dong. Berarti sudah mati. Dalam baptisan. Dalam Dia, kamu turut dibangkitkan. Berarti kita orang yang percaya sudah dibangkitkan, bukan menantikan kebangkitan. Jelas kan tertulis di situ dengan jelas sekali. Meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu, jadi kita sudah dianggap mati. Tetapi telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Berarti sudah dibangkitkan. Ini kan dihidupkan, ini kita diberi kebangkitan. Ini pemahaman Rasul Paulus. Di dalam Kolose 3, ayatnya yang ke-1, itu jelas dia katakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus yang tadi Kolose 2 itu, ini masih satu tulisan kepada jemaat Kolose. Kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk sebelah Allah, gitu kan? Pikirkanlah perkara di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan masih banyak lagi tulisan lainnya yang kita bisa melihat jelas sekali Rasul Paulus katakan tentang kebangkitan itu. Jadi bagi Rasul Paulus, kebangkitan itu bagi kita orang percaya adalah Kristus. Jelas. Dan sudah berlangsung dan tetap berlangsung. Bagi mereka yang zaman dahulu sudah berlangsung. Dan tetap berlangsung ketika mereka masuk ke dalam Kristus itu berlangsung. Sama seperti kita sekarang, kita sudah lebih dari 2000 tahun baru kita hidup. Nah, sekarang kita menerima kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Artinya kebangkitan berlaku bagi kita sekarang. Gitu kan? Bisa nangkap dulu nggak nih? Bisa. Ini pemahaman Rasul Paulus. Jadi dia tidak dibatasi oleh event, dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia hanya dibatasi oleh Kristus. Menerima Kristus berarti menerima kebangkitan. Walaupun dari generasi ke generasi tetap begitu, Pak ya? Tetap. Iya. Sama seperti kematian kan? Oke. Kematian kita kan Kristus, salib. Salibnya kapan terjadi? 2000 tahun yang lalu. Tapi kan tetap berlangsung, Pak. Tetap berlangsung. Jadi bukan hanya kebangkitan, tetapi kematian juga begitu. Kristusnya, keselamatan itu begitu. Jadi dia tidak dibatasi oleh waktu. Kenapa? Karena dia bukan di dalam dunia. Dia ada di dalam Kristus. Berbeda kan, kita suka bandingkan itu kan, beda dalam Kristus dengan dalam dunia. Makanya kita tidak melihat event, kita tidak melihat tahun. Tapi kita melihat Kristus. Di dalam Kristuslah semua itu terjadi. Lalu apa yang dikatakan oleh Himeneus? Di dalam 2 Timotius 2, 18, dan dikatakan oleh Paulus mereka telah menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran. Bagaimana mereka menyimpang dari kebenaran atau sesat itu? Yaitu melalui ajaran. Mereka mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Kelihatannya 11-12, Pak. Gitu. Kelihatannya sama gitu dengan Rasul Paulus kalau kita lihat. Karena Rasul Paulus juga berkata sudah berlangsung. Makanya banyak orang kan teriak, yang bilang kebangkitan sudah terjadi, sama dong dengan Himeneus. Enggak. Orang itu kan karena menggunakan pemikiran yang dia sendiri tidak mengerti apa yang dibicarakan. Coba perhatikan apa yang dikatakan Himeneus di sini. Di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu terlihat baik di sini. Karena telah berlangsung seakan-akan sama seperti yang Paulus sampaikan.
Tapi kalau kita lihat di King James, itu karena dia menggunakan keterangan waktu, jauh lebih bagus. Berarti kan di sini, di dalam ayatnya yang ke-18, who concerning the truth have heard, saying that the resurrection is past already. Nah, kata past already inilah yang menjadi permasalahannya sebenarnya, Pak. Jadi, di dalam pemahaman Himeneus, kebangkitan itu sudah terjadi, sudah selesai istilahnya. Tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Kalau kita bicara bahasa Inggris bagus. Ada past tense dan ada past continuous tense. Iya. Itu berbeda. Jadi Rasul Paulus berpikir berbeda. Berarti kalau sudah selesai tidak ada lagi kebangkitan, kan berarti kan? Jadi yang diajarkan oleh Himeneus tidak ada lagi kebangkitan. Sudah selesai tidak ada lagi kebangkitan. Tapi yang Rasul Paulus sampaikan, kebangkitan itu tidak ada dalam ukuran waktu. Kebangkitan itu berlangsung seterusnya di dalam Kristus. Siapapun yang dilahirkan di dalam Kristus, dia menerima kebangkitan. Karena mungkin kita dilahirkan dalam Kristus, tidak menerima kebangkitan, tidak mungkin itu. Itu bukan cuma secara logika manusia aja yang aneh. Itu tidak ada dalam rancangan Allah. Kalau kamu sudah terima kehidupan dari saya, nanti kamu mati lagi. Tidak ada itu. Karena kalau dia sudah terima kebangkitan, maka dia tidak akan mati. Itu ayatnya. Iya, kalau pengharapannya sia-sia ya, Pak ya? Iya. Iya, oke. Nah ini yang disebut penyesatan. Karena dengan kata lain sebenarnya Himeneus mengajarkan bahwa tidak akan ada lagi kebangkitan. Nggak komplit dia, Pak ya? Nah, itu pemahamannya dia. Jadi kebangkitan sudah selesai, nggak ada lagi. Itulah maksudnya Himeneus. Sementara Rasul Paulus katakan, loh, buat apa saya punya pengharapan kebangkitan kalau sudah nggak ada lagi? Oke. Kan itu dia tuliskan dalam tulisan dia yang lainnya, Pak. Banyak ayatnya itu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pengharapan kita. Ya kan? Nah, apalagi kalau kebangkitan sudah tidak ada lagi. Ya sia-sia loh. Buat apa ada orang bertobat? Buat apa ada orang percaya Yesus? Sia-sia dong. Sementara kebangkitan itu adalah pengharapan Israel yang diberitakan kepada umat Allah. Jadi bagi kita yang sekarang, kebangkitan itu menjadi suatu kepastian, Pak, bahwa sudah berlangsung bagi saya yang sudah terima Kristus dan tidak akan bergoyah. Demikian pula untuk orang-orang yang melihat realita itu. Cuman kan nanti di dalam perjalanannya, apakah kita melihat realita kebangkitan itu atau tidak? Ini yang jadi masalah. Oke. Ya. Terima kasih Pak Yaya, diskusi yang menarik. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Jo. Ya baik, Pak Himawan, terima kasih juga. Terima kasih. Saya akan bacakan pertanyaan dari Pak Aryadi. Pertanyaan beliau sebagai berikut. Izin bertanya, apakah kesesatan itu ada tingkat atau levelnya? Karena di dalam Alkitab ada kesesatan yang membuat Yesus marah seperti dalam Matius 18 ayat 6, di mana dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Tetapi ada beberapa yang sesat hanya diperingati saja seperti pada Matius 7 ayat 17. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan seterusnya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Silakan Pak Yahya. Iya, itu kan tingkat emosionalnya itu hanya ada di dalam pikiran manusia, Pak. Seakan-akan di dalam pasal Matius 18 ayat 6 itu, ketika Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya padaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, kita pikir itu Yesus lagi marah. Itu kan tingkat emosionalnya kita yang jabarkan. Belum tentu Yesus marah pada saat itu. Tetapi dia menyatakan prinsipnya, lebih baik orang itu kalau perlu tidak usah hidup. Lebih baik orang itu akan dihukum mati. Itu yang maksudnya dia. Orang tersebut akan menerima hukuman yang mati kalau ada penyesatan itu. Tentu saja sejajar dengan Matius 17 ayat 17 yang mengatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya yang sesat hati, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu. Itu bukan peringatan. Itu dia punya penjabaran tentang keadaan angkatan itu. Jadi kalau saya tidak melihat tingkat emosional yang berbeda antara Matius 18 dan 17 ini, Yesus sama-sama menyatakan bahwa kalau menurut saya sama dia punya derajat
beratnya tentang pernyataan Yesus itu, bahwa kebinasaanlah yang akan diterima oleh kedua pihak ini, yang menyesatkan dan angkatan yang sesat yang tidak percaya itu sama-sama akan menerima akibat dari kesesatan itu. Itu maksudnya. Jadi tidak melihat dari sisi emosionalnya, tingkatan atau levelnya itu bukan dari sisi emosional manusia, Pak, tapi dari sudut pandang Allah, bahwa kesesatan itu akan membawa kehancuran pada mereka. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi, peristiwa yang dikatakan dalam Matius 18 dan 17 itu terjadi gitu ya. Ketika kita ketahui Israel dihancurkan pada tahun-tahun 70, itu peristiwa yang Yesus peringatkan mereka pada ayat Matius 17 itu. Jadi itu kehancuran yang betul-betul terjadi pada bangsa Israel yang menghancurkan seluruh sistem agama mereka. Seluruh sistem agama mereka. Dan seluruh sistem kehidupan bangsa Israel tentu saja. Karena sistem agama itu mengatur kehidupan mereka pada waktu itu. Dan kalau kita tahu kisah itu menggenaskan. Kehancuran mereka itu sangat menggenaskan kisahnya ya. Oke. Baik, Pak JK. Pak Aryadi ada lagi yang mau disampaikan? Iya Pak, terima kasih Pak. Terus bagaimana Pak yang mengenai kisah kalau menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni? Jadi saya melihat dari angle seperti pada iman kan ada tingkatannya Pak. Kalau kesesatan artinya yang di luar Kristus itu juga mungkin apakah ada tingkatannya juga Pak? Seperti itu Pak. Iya, sebenarnya nggak ada. Di dalam Allah itu tidak ada tingkatan seperti itu. Tetapi tentu saja ada fungsi. Jadi mereka yang menolak anak Allah di zaman itu, kan saat itu kan Yesus sedang berbicara. Itu kan belum masanya di mana Yesus mati kan. Kan Yesus masih dalam tubuh jasmani. Tetapi kalau mereka menolak Roh Kudus, roh yang diberikan untuk memperkenalkan Kristus pada mereka, itu sama dengan mereka menolak keselamatan itu, Pak. Nah, itu tidak bisa diampuni. Artinya tidak diampuni itu bukan dalam level pengampunan itu. Tapi tidak diampuni artinya yang mereka menolak keselamatan itu. Menolak Roh Kudus itu jelas menolak keselamatan. Karena Roh Kuduslah yang menjabarkan keselamatan itu. Banyak orang bisa menerima Yesus, gitu kan? Banyak kan? Namun di dalam perjalanan mereka menolak Roh Kudus sebenarnya. Kenapa? Karena tidak mau menerima pikiran Kristus. Karena tidak mau menerima kebangkitan yang sudah terjadi pada mereka. Mereka tunggu kebangkitan itu nanti. Karena tidak mau menerima Kristus yang ada di dalam mereka, yang sudah datang pada mereka. Mereka tunggu kapan Kristus datang. Orang-orang seperti ini kalau menurut saya itu menolak Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang menerangkan, Pak. Jadi ada orang menerima anak Allah, ada orang menolak Roh Kudus. Ya, pada saat dia sudah menerima anak Allah juga bisa terjadi. Jadi ini bukan tingkatan, tapi ini berbicara fungsi ya, kalau saya lihat ya. Bukan pada tingkatan level harus satu dulu baru yang kedua begitu. Tidak, tetapi fungsi masing-masing orang itu, Pak. Oke Pak, thank you Pak. Oke, Pak. Baik, terima kasih ya Pak Aryadi. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak John Lisaragib. Mengacu pada pemaparan materi kita pada malam hari ini adalah tolak ukur sesat ialah kalau bukan Kristus. Bagaimana tepatnya kita harus menyikapi yang notabene masih berkecimpung dalam gereja-gereja yang kita semua tahu belum ada yang real full Kristus. Karena kalau kita undur diri, kita dibilang sudah sesat sementara kita masih butuh bergereja karena kepentingan keluarga. Terima kasih. Iya, kemarin saya sempat menyatakan bahwa agama Kristen, termasuk gereja-gereja menurut agama Kristen itu kan bukan Kristus. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa beragama. Kan begitu kan? Sama seperti kita sudah tahu bahwa mereka tidak sesuai dengan Kristus. Tapi bukan berarti kita tidak bisa, tanda kutipnya, bergereja. Namun tentu saja konsep kita bergereja, berada dalam komunitas gereja itu kan berbeda dengan Kristus yang sudah menjadi kita punya kehidupan. Karena apa? Karena kita tahu di situ tidak ada kehidupan Kristus. Apa bedanya dengan kita bekerja di kantor yang juga tidak ada hubungannya dengan Kristus? Kan nggak ada beda. Sesuatu yang sama-sama kita perlukan.
Jadi itu bukan sesuatu yang kita harus perbandingkan dengan Kristus karena memang tidak sebanding. Jadi ada gereja karena ada kebutuhan, silakan. Tetapi tentu saja bukan kehidupan gereja yang kita, dalam arti ini gereja agamawi ya, yang kita hidupi. Tetapi Kristus yang menjadi kehidupan kita. Tentu saja akan bagus dan lebih baik kalau kelompok tersebut juga memiliki pikiran Kristus, akan jauh lebih bagus, gitu kan? Dan mereka juga disebut gereja, akan jauh lebih bagus. Tapi kalau mereka yang kita miliki saat itu tidak punya pikiran Kristus, namun terpaksa kita harus ada di situ karena adanya kepentingan sesuatu, tidak ada bedanya dengan kita pergi arisan, kan? Tidak ada bedanya dengan kita kebaktian keluarga, kan? Tidak ada bedanya dengan kehidupan normal yang lainnya kalau menurut saya. Tetapi tentu saja kita tidak ikut berkecimpung atau mengambil bagian dalam kebenaran-kebenaran mereka. Itu yang jadi masalahnya, kan? Oke. Silakan Pak Jolly jika ada lagi yang mau di-elaborate. Oke, terima kasih Pak. Cukup jelas Pak. Paham Pak. Terima kasih Pak JK. Terima kasih Pak Jo. Ya, jadi sekali lagi, kalaupun berbeda bukan harus bermusuhan, Pak. Saya masih punya hubungan baik dengan beberapa gereja lainnya, termasuk pendetanya. Ya, sampai sekarang ada juga yang sudah menolak. Tapi menurut saya kita tidak menarik sesuatu yang kita menganggap mereka musuh, kecuali kalau kita dimusuhi mereka, silahkan. Gitu ya. Kalau memang mereka sudah, kamu nggak bisa lagi di sini, ya silahkan. Bagi saya nggak ada masalah kok hal itu. Dan kita harus melihat bahwa itu tidak masalah. Yesus juga dulu kan sempat berkhotbah juga kan di sinagog dan sebagainya. Paulus juga kan berkhotbah di sinagog, ya kan? Jadi, tetapi ketika tempat itu melarang mereka, ya mereka nggak ada lagi di situ, Pak. Mereka jadi kita bukan bermusuhan, tapi kita kalau dimusuhi ya sudah, kita harus mengantisipasi hal tersebut. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi banyak yang kalangan Kristen memahami bahwa Himenius ini, yang tadi sudah Pak JK kupas, itu sebenarnya sudah diungkapkan atau sudah dibicarakan sebenarnya di 1 Korintus 15 ayat 12 dan seterusnya itu ya Pak ya? Sebenarnya 1 Korintus 15 itu tidak punya hubungan dengan Himeneus. Oke. Artinya Paulus tidak dalam rangka apologetiknya dia terhadap ajaran Himeneus, bukan. Bukan pertahanan dia terhadap ajaran-ajaran lain, bukan. Dia menyampaikan pemahaman yang real tentang kebangkitan, itu 1 Korintus 15. Jadi dia berbicara tentang kebangkitan gitu. Jadi kalau kita mau melihat Rasul Paulus punya pemahaman tentang kebangkitan banyak ya, Kolose, ya Efesus, lalu 1 Korintus 15, termasuk juga Tesalonika, itu banyak sekali tulisan Rasul Paulus tentang kebangkitan. Di sisi yang lain, di dalam masa mereka itu ada orang yang bernama Himeneus ini yang kemudian mengajarkan satu ajaran yang beda tipis. Ya. Namun merusak iman. Nah ini yang paling bahaya kan yang beda tipis, Pak. Kalau bedanya tebal mah kita langsung tahu, orang langsung tolak kan. Tapi kalau beda-beda tipis begitu, nah itu yang merusak iman. Karena orang-orang yang sudah beriman tidak melihat perbedaan itu karena tipis. Dan Paulus tegas dengan ajaran-ajaran seperti itu. Saya bisa melihat Himeneus ini salah satu orang yang sangat penting juga di antara jemaat, saya rasa. Ya. Kalau kita melihat kenapa sampai dia bisa mempengaruhi jemaat, ya pasti ada hal dia dikenal dan dia juga mungkin seorang pengajar yang bagus dan dia bisa mungkin menjabarkan dengan baik. Tapi sekali lagi ajaran dia sampaikan itu berbeda dengan Rasul Paulus. Oke. Bagaimana dengan 1 Korintus 15 ayat 12 di mana di situ sempat di-mention oleh Paulus bahwa jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Apakah ini dia membicarakan Himeneus? Oh enggak, itu kan seperti yang tadi kita bilang, di dalam agama Yudaisme itu kan ada dua sekte besar kan? Farisi dan Saduki. Ya. Orang Farisi percaya kebangkitan orang mati. Orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. 1 Korintus 15 ayat 12 ini, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus bangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, Himeneus mengatakan ada kebangkitan, tapi sudah berlalu. Jadi ini bukan Himeneus, karena Himeneus tidak mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati. Yang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati itu adalah orang Saduki. Gitu ya. Oke. Karena memang tadi seperti yang Pak JK sudah sampaikan juga bahwa di zaman murid-murid itu
Di zaman rasul-rasul itu, bahkan sebelumnya pun sudah banyak sekte-sekte atau bida-bida yang memang dianggap itu berbahaya bagi orang-orang percaya pada waktu itu ya Pak ya. Benar. Iya. Dan memang ada beberapa referensi juga memang mengaitkan bahwa kalau yang Saduki itu dari Israel kan kira-kira begitu. Ada Farisi dan Saduki. Kemudian dari yang di luar Yahudi itu ada namanya Gnostik, kira-kira begitu. Nah, Gnostik ini memang sudah di abad kedua lah kira-kira dia muncul, atau sebelum atau menjelang abad kedua dia sudah ada, dan memang ini juga yang akhirnya kita ketahui bahwa banyak ajaran-ajaran Kristen di awal-awal itu yang berhadapan-hadapan dengan Gnostik, dan banyak yang surat-surat dari murid-murid Tuhan Yesus pun, rasul-rasul pada saat itu sudah banyak juga mention mengenai Gnostik ini ya Pak ya. Iya. Gnostik sudah ada sejak abad pertama, betul. Oke, saya akan coba lagi mengelaborate mengenai tema ini. Ada yang menarik mengenai iman yang kandas itu. Jadi bahwa memang ajaran-ajaran ini mengancamnya itu memang berpotensi untuk mengandaskan iman. Ini kadang-kadang yang membingungkan. Bagaimana mungkin iman itu bisa kandas? Bagaimana mungkin suatu ajaran sesat itu bisa mengandaskan iman? Iya, kalau kita bicara tentang iman bisa kandas, maka tentu saja iman kandas itu kan artinya kan berhenti kan Pak. Kandas itu tidak terus gitu. Dan bisa terjadi karena sekali lagi iman itu kan kehidupan. Iman itu bukan mau-maunya kita, tapi kehidupan yang kita miliki. Karena itu kan kehidupan kita. Seharusnya tidak ada pilihan bagi kita. Namun banyak orang memilih untuk tidak hidup lagi dengan iman. Nah, ini yang dikatakan iman mereka kandas. Ya. Oke. Ya, kuncinya tadi di situ Pak ya. Mereka tidak lagi hidup dengan iman itu ya. Iya. Nah, kemudian juga di peristiwa dan banyak hal-hal yang diceritakan Alkitab mengenai pengajaran sesat ini. Kemudian diadopsi ada satu istilah namanya ekskomunikasi, Pak. Jadi orang itu dikeluarkan dari persekutuan karena mereka telah melenceng, kira-kira begitu. Nah, di zaman ini atau di kondisi sekarang ini, apakah itu masih relevan ekskomunikasi itu? Kalau menurut pemikiran saya yang tergantung dari pemahaman ya. Dan tentu saja perlu dikeluarkan dari persekutuan itu kalau memang sudah tidak sama pemahamannya. Bahkan tentang Himeneus itu kan Rasul Paulus katakan kuserahkan pada iblis. Itu bukan cuma dikeluarkan dari persekutuan. Iya kan? Artinya ya dia tidak lagi dianggap berada di dalam koridor Kristus di mata rasul-rasul ini. Karena dia sudah mengajarkan satu ajaran yang berbeda dengan Kristus. Dan sebenarnya kan cuma ada dua tanda kutipnya konsep kehidupan atau pengajaran mengenai kehidupan itu. Yang sebenarnya yang satu bukan kehidupan, kematian kan. Jadi kalau bukan datang dari Allah, dari Kristus, ya sudah pasti datang dari iblis. Artinya dia di luar Kristus. Yang di luar Kristus itu sudah pasti dari iblis, bukan dari Kristus kan. Kalaupun datang dari ajaran manusia, ya manusia itu menerimanya juga datang dari iblis, karena iblis semua penguasanya. Gitu. Jadi kalau menurut saya dikeluarkan dari persekutuan itu sekali lagi dalam konteks pemahaman. Karena sekali lagi penyesatan itu kan terjadi di dalam pikiran, Pak. Iya. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu kan disesatkan dalam pikiran. Dalam pikiran mereka, dalam jiwa mereka. Nah, itu levelnya di pemahaman. Bisa kita lihat betapa dahsyatnya bahayanya pemahaman-pemahaman yang salah yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Ini yang sebenarnya berbahaya. Dan ini untuk hal inilah saya rasa perlu terjadi perpecahan itu. Tadi dikatakan bagus kan, perpecahan itu harus terjadi. Dan memang harus terjadi. Ya. Perpecahan artinya pemisahan itu, kesesatan itu. Itu dia ya.
Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau mengelaborate mengenai tema Pak yang Jo, lebih lanjut. aku dulu deh. Silakan Pak Tony. Ya. Iya Pak, jadi saya melihat itu Paulus mewakili orang yang melihat realita Kristus, nah, termasuk rasul lain ya. Hemenius ini mewakili orang yang tidak bisa melihat realita Kristus. Nah, kalau baca tulisan-tulisan yang ditulis oleh para rasul, itu pasti akan muncul beda tafsir dan debat kusir, saya bilang. Kenapa? Karena orang kalau nggak bisa melihat Kristus, realita Kristus, pasti dengan sudut pandang yang menguatkan kebangkitan itu belum terjadi segala macam gitu. Kalau sudah jadi ya masa lalu, sudah berlalu segala macam. Ya. Nah, sedangkan kalau orang yang sudah melihat realita Kristus semakin jelas melihat apa yang Paulus maksudkan gitu, sangat terang benderang bagi kita yang sudah dibukakan ini. Tapi bagi mereka yang belum dibukakan pasti tidak bisa terima apa yang kita sampaikan bahwa Kristus, realita Kristus sudah nyata saat ini. Bahkan sejak 2000 tahun lalu sampai sekarang dan seterusnya, karena dia sifatnya kekal. Ya kan, Tuhan itu kekal keberadaannya. Jadi mereka menganggap kita sesat karena mereka sudah punya pemahaman yang sudah terpaten di otak pikiran mereka dengan konsep pengajaran dari gereja, dengan doktrin-doktrin yang sudah melekat di kepala mereka, itu menjadi barometer mereka tentunya. Jadi kalau ada yang baru muncul, sesat bagi mereka. Cuma saya renung-renungkan, ini saya kasih contoh, misalnya ilustrasi nih ya, apakah di analogi boleh atau ilustrasi. Saya ini pekerjaannya kan jual beli rumah ya Pak ya. Nah, saya punya kontraktor itu ada 2. Nah, konsumen kami tawarkan, kami punya desain yang standar tentu, misalnya rumah tipe 45 gitu ya kan ya, semua orang udah tahu lah 2 kamar. Tapi kami tawarkan bebas desain bagi konsumen. Nah, akhirnya itu menjadi daya tarik tersendiri. Mereka beli rumah, bisa desain, mau letak WC kemana macam. Nah, sebelum mereka atau kontrak mulai bangun, saya minta mereka teken sesuai yang mereka mau seperti apa. Saya teken, kontraktor teken, si konsumen teken. Nah, berapa kali terjadi dengan berjalannya waktu pembangunan, tiba-tiba konsumen komplain, kok ukuran kamar mandinya nggak sesuai. Komplain kepada kontraktor bilang sesuai karena kontraktor menyuruh kepala tukang yang ngurus gitu kan. Kontraktor kan ngurusnya banyak, jadi satu rumah bisa diurus oleh kepala tukang gitu kan. Nah, ketika perdebatan muncul, saya sederhana, ayo kita buka blueprintnya, kita buka kesepakatan kita, ukurannya yang benar yang mana yang sudah kita teken. Nah, kalau meleset, kontraktornya yang tanggung jawab loh, kamu nggak sesuai dengan gambar, karena kita ada teken ukurannya sekian. Komplain konsumen benar karena tukang kamu tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, akhirnya nggak bisa ngomong, kontraktor akan bongkar dan kerjakan sesuai dengan gambar. Nah, maksud saya cerita ini, ilustrasi ini saya kembali kepada perjanjian lama. Untung Pak JK melalui KIM sudah membukakan bahwa Kristus itu bisa dilihat patennya, dilihat gambarnya, blueprintnya di perjanjian lama, gitu kan? Soal kebangkitan, soal pemerintahan Kristus itu jelas sekali. Jadi sekali lagi mengucap syukur menurut saya pribadi ya, kita mau dicap sesat atau apa terserah, karena kita lihat dengan gambarnya mereka seperti apa Kristus memerintah, seperti apa Kristus bangkit, kita ada blueprintnya gitu sekarang. Ya kan, jelas dari Kejadian sampai Maliaki itu jelas sekali menggambarkan Kristus yang akan datang, sehingga wujudnya, realitanya sekarang kita bisa lihat dengan jelas. Mereka mau ngomong sesat terserah kalian, karena mereka nggak punya blueprint, sedangkan kita punya blueprint gitu ya kan. Harusnya kita jauh lebih easy going istilahnya, ngapain pusing dengan pengecapan orang gitu kan, karena mereka ngomong tanpa dasar, sedangkan kita ngomong sudah ada dasarnya. Jadi ya enjoy aja menurut saya kalau kita dicap sesat. Menurut saya begitu Pak JK. Iya. Saya melihat itu juga yang dilihat oleh Rasul Paulus. Bayangkan dulu Rasul Paulus itu kan orang Farisi, Pak. Ya kan, dia justru berdiri di sisi yang tanda kutipnya melawan Yesus. Sampai kapan dia bisa melihat itu? Ya sampai ketika Kristus dibukakan pada dia, dan kita bisa melihat bagaimana dia membongkar kisah-kisah gambaran itu jelas sekali karena Paulus melihat
blueprint itu. Tadi yang dikatakan Pak Tony bagus. Jadi kita bisa melihat bukan cuma kita punya kepastian, justru Rasul Paulus itu punya kepastian sampai dia bilang, oke, semua itu ku anggap sampah karena Kristus sekarang yang kumiliki. Ternyata yang selama ini yang dimiliki itu blueprint orang lain. Iya kan? Ternyata itu gambar si kontraktor itu dapat dari tukangnya, salah. Jadi si blueprint yang benar, ini salah, ini sampah ini, kan begitu. Iya. Emang harusnya begitu. Justru ketika kita sudah melihat yang real, ya silakan aja lo ngomong, ya kan? Kamu mau ngomong apa sampai berbusa, ini yang realnya tuh ini. Iya, karena dasar blueprintnya. Iya, sementara mereka waktu ngomong plan pelintut, kan kelihatan tuh. Nggak jelasnya kelihatan. Walaupun teologianya kelihatan dan susunan katanya tuh bagus dan sebagainya, kita nggak melihat kok Kristus di situ. Ya. Ya, thank you Pak. Ya, lanjut Pak Jo. Baik, terima kasih Pak Tony. Baik, mungkin Pak Vincent. Oke Pak. Ya, jadi ini yang menarik ya mengenai sesat ini. Nah, jadi kalau saya pikir sih kembali lagi Pak, bahwa dalam konteks sekarang justru saya lebih fokus pada konteks sekarang ya. Kalau Himenius itu tadi yang itu sebagai salah satu contoh. Tapi sekarang mainstream yang berkembang itu di mana doktrinnya bahwa Yesus itu belum datang, kita akan menunggu kedatangannya baru kita dibangkitkan, dan mengatakan bahwa Yesus atau Tuhan itu ada di dalam gedung yang secara fisik dan kemudian masih melakukan seluruh ibadah-ibadah fisik dalam tanda kutipnya hukum Taurat. Ya kalau dalam contohnya yang paling gampang ya perpuluhan lah. Nah, kemudian masih menganggap bahwa ya kebenaran itu cuma satu, yang kebenaran Kristus yang disampaikan oleh pemimpin agamanya. Nah, ini kan yang harus dibongkar. Dan kalau boleh sih kita juga harus bongkar kalau dasar Alkitabiahnya dari kitab Yeremia 31 itu Pak, yang menjadi dasar pertama kali Pak, ayat 33-34. Oke. Nah, bahwa di situ kan Tuhan sendiri yang ngomong bahwa Tuhan yang akan menaruh Tauratnya. Ya, kalau sekarang yang kita sudah pahami bahwa Kristus itu sudah hadir kok di dalam diri kita. Jadi sudah jelas ada perjanjiannya bahwa Tuhan sendiri yang akan menaruh Kristus itu di dalam batin kita. Dan nggak perlu lagi diajar-ajarin bahwa kita diajarkan orang, jadi yang mengajarkan sendiri ya Tuhan itu. Kedua, kalau bicara hal yang fisik, yang lebih menarik lagi di Ibrani 10 ayat 9 ya Pak, kalau nggak salah. Itu yang dikatakan bahwa yang pertama ia hapuskan supaya yang menegakkan yang kedua. Itu sudah jelas sekali, sudah runtuh, sudah tidak ada lagi pemahaman-pemahaman, tidak ada lagi loh pemahaman-pemahaman ibadah fisik itu. Jadi kalau sudah melihat pada dasarnya ini, apalagi yang harus diyakini bahwa yang diajarkan di diajarkan agama Kristen ya khususnya ya, sudah tidak lagi sebuah kebenaran. Ini berdasarkan apa yang saya dapatkan ya Pak. Saya coba ungkapkan sebagai bagian dari kesaksian di sini. Wah, kalau sudah ditegakkan yang kedua ngapain? Paulus itu mengatakan di Kisah Rasul 17 ayat 24, ya Tuhan nggak perlu dilayani kok, tidak hidup di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Lah ini kita memuja sama aja kan, apa bedanya dengan bangunan gereja yang itu kan nggak ada bedanya dengan kuil. Semua dibikin oleh tangan manusia, bukan kuilnya. Kita menganggap bahwa agama lain itu membangun kuil. Padahal agama Kristen sendiri juga membangun kuil, membangun bangunan fisik yang kemudian dilabel dan dikatakan bahwa itu adalah bahwa Tuhan hidup di situ. Nah, saya rasa dalam konteks kehidupan saat inilah
dalam penyesatan yang dilakukan oleh kelompok mainstream, dalam tanda kutip mainstream itu agama Kristen ya, karena kita bicara mereka yang sudah memiliki legal formal dalam kehidupan beragama. Kita sekarang patokannya harus melihat pada apa yang Allah sampaikan. Nah, jadi bukan melihat pada pemahaman kita atau pemahaman pendeta kita atau ajaran teologi kita. Nah, itu sih Pak mungkin kesaksian yang saya saya boleh bagikan tadi, catatan-catatan tadi. Ini menarik sekali masalah penyesatan, tapi ya bagi mereka yang berpandangan bahwa itu adalah kebenaran mereka, ya it's okay, tapi kita sudah punya dasar yang kuat, dasar yang jelas. Dan tadi Pak JK bagus banget itu menyinggung soal Filipi 3, dikatakan oleh Paulus itu sampah itu semuanya. Apalagi yang mau kita harapkan? Filsafat apalagi yang mau diharapkan? Sebagus-bagusnya filsafat teologi agama apa? Itu cuma paling untuk moralitas bagus-bagusnya, etika. Jadi sementara di dalam Kristus itu luas sekali hikmat yang diberikan, semua hal yang bisa didapat di dalamnya. Nggak cuma sekedar kata-kata mutiara atau etika atau apapun ya, yang itu semua untuk dalam kehidupan duniawi. Dan iya, saya benar Pak, mengamini yang dikatakan Pak JK. Semua yang di luar Kristus itu sudah bukan kebenaran. Artinya tidak membawa pada keselamatan. Itu mungkin catatan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vincent. Bu Adri ya, silakan. Ini pembahasan tadi mengenai tentang kebangkitan, saya tertarik nih Pak. Saya coba baca ini Pak, yang ada di Yohanes tentang kebangkitan Lazarus. Nah, Marta kok bisa mengambil satu kesimpulan bahwa si Lazarus akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman. Lalu kan Kristus kan Yesus langsung bilang, akulah kebangkitan. Itu maksudnya apa ya Pak? Sampai Marta berkata bahwa kebangkitan itu nanti di akhir zaman. Nah, di situ saya masih kurang mengerti sampai dia dari mana Marta itu berkata, dapat kata-kata bahwa kebangkitan akan terjadi di akhir zaman. Coba tadi saya cari di kitab Perjanjian Lama, nggak dapat itu. Maksudnya dia punya kata-kata itu dari mana? Itu Pak pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Marta itu adalah pemahaman orang Israel pada waktu itu. Orang Israel dalam arti Yudaisme ya, dan khususnya untuk orang-orang Farisi itu kan mereka percaya akan kebangkitan. Kalau sekali lagi orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Jadi Marta ini boleh dikatakan orang yang sudah memahami akan adanya kebangkitan itu. Dan itu ada di dalam Perjanjian Lama banyak gitu ya. Bahkan gambaran-gambarannya kan kemarin kita sudah melihat bahwa kenapa Abraham, kenapa Isa, kenapa juga Yakub itu dikuburkan dalam satu kubur yang sama, karena mereka memang menantikan satu waktu di mana mereka akan dibangkitkan. Mereka sudah melihat kebangkitan itu dari jauh. Nah, di dalam bangsa Israel itu ada pengajaran kebangkitan itu, khususnya di yang kalau kita bahas itu dari kitab-kitab Daniel, kalau bisa baca Daniel 9 sampai Daniel 12 itu ada menyinggung tentang akan adanya akhir zaman itu, dan pada akhir zaman itu akan ada kebangkitan. Jadi mereka sudah punya pemahaman itu. Cuman masalahnya, nah ini juga yang tadi saya katakan itu, bahwa ajaran yang diambil dari Alkitab ini kemudian diajarkan oleh manusia ini, itu kan pasti punya dampak yang berbeda dengan kalau itu diajarkan oleh tanda kutipnya penulisnya. Itu kan gitu. Kalau orang baca buku orang, biografi orang begitu. Lalu katakan orang baca biografi saya lah misalnya. Lalu menerangkan kepada adik, oh Pak Yahya itu begini, dia itu begini. Itu akan punya makna berbeda kalau saya datang kepada Adria menerangkan yang saya tulis. Saya nangkap maksud saya ya.
Jadi apa yang mereka mengerti tentang kebangkitan di akhir zaman itu, mereka tidak melihat bahwa akhir zaman itu kapan dan bagaimana. Karena mereka sudah dibatasi yang namanya akhir zaman itu dalam kurun waktu, maka mereka membatasi itu konteks waktu. Sama seperti zaman sekarang, banyak orang melihat bahwa akhir zaman itu tunggu kiamat, tunggu kapan waktu itu berakhir. Jadi dia konteksnya waktu. Nah, waktu Yesus berhadapan dengan Marta, dia katakan, akulah kebangkitan. Dengan kata lain, dia tidak menyatakan perkataan Marta itu salah tentang kebangkitan. Dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Karena itu pengajaran yang ada di Israel. Problemnya, Marta tidak melihat apa itu kebangkitan yang pertama. Dan yang kedua, Marta tidak melihat apa itu akhir zaman. Sebenarnya ketika Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan, sebenarnya Yesus mengatakan bahwa kebangkitan itu saya. Kebangkitan itu bukan kamu bangkit dengan tubuh kamu. Nah, cuman si Marta dengan orang-orang itu, dengan ajaran, apalagi zaman sekarang, di gereja pun banyak mengatakan kebangkitan itu kan kita yang bangkit. Beda sekali dengan Yesus katakan, kebangkitan itu saya. Jadi Yesus yang bangkit, bukan kamu. Lalu karena kebangkitan itu ada pada akhir zaman, kalau Yesus berkata, akulah kebangkitan, maka berarti akhir zaman itu Yesus. Seharusnya kan konteksnya begitu. Cuman ya kita nggak bahas secara dalam di sini. Cuma menurut saya itu yang tidak dilihat oleh Marta, dan kita bisa melihat itu pula yang tidak dilihat oleh sebagian besar orang yang punya Alkitab. Dari buku yang sama mereka baca, tapi mereka tidak melihat bahwa Yesuslah kebangkitan. Dan sekarang sampai sekarang, maksud saya sekarang di gereja-gereja beredar ajaran bahwa akan ada terjadi kebangkitan itu nanti. Sekali lagi, saya harus katakan orang-orang itu tidak perlu menyebut diri dia tubuh Kristus kalau dia berpikiran kebangkitan itu nanti. Karena dia sendiri tidak mengerti arti tubuh Kristus. Kalau saya tubuh Kristus, Anda tubuh Kristus, dan saya belum dibangkitkan, berarti Yesus punya tubuh mati dong, orang-orang mati. Karena kan kita ini kan orang-orang mati, berada dalam kematian. Kalau kita sudah menjadi tubuh Kristus, berarti ya kita menjadi bagian daripada yang sudah bangkit itu. Artinya kita sudah menerima kebangkitan. Nah, itu yang tidak dilihat oleh Marta ya. Jadi sekali lagi Marta mengikuti ajaran-ajaran, kalau Paulus katakan bagus, itu Injil manusia. Dan sampai sekarang Injil manusia itu tetap beredar. Jadi tadi Pak Him juga tanya sampai kapan itu pengajaran-pengajaran itu sampai sekarang masih ditarik sekarang. Oh, akan terus berkembang. Pengajaran-pengajaran sesat itu akan berkembang sesuai dengan kesesatan mereka. Dan mereka akan binasa dalam kesesatan itu karena tidak menemukan realita kebenaran itu sebenarnya. Sampai sekarang pun, nih saya katakan ya, sampai sekarang pun orang nggak mengerti apa itu arti akulah kebangkitan. Menerangkan akulah kebangkitan itu zaman sekarang, pada orang-orang futuris, itu mereka sendiri itu akan pelin-pelan. Kenapa? Karena bagi mereka kebangkitan itu kebangkitan tubuh. Bagaimana sekarang mau kaitkan dengan Yesuslah kebangkitan? Lalu mereka bilang begini, nanti Yesus yang akan membangkitkan kamu. Gitu. Padahal Yesus nggak ngomong begitu. Yesus ngomongnya apa? Akulah kebangkitan. Beda loh. Yesus yang akan membangkitkan kamu dan akulah kebangkitan itu berbeda sekali. Yesus nggak bilang saya akan membangkitkan Lazarus. Enggak. Dia bilang akulah kebangkitan. Satu lagi Pak. Okay. Jadi kan kita sudah mengerti nih Pak, waktu Tuhan Yesus mengatakan akulah kebangkitan kepada orang-orang di sekitar situ. Lalu apa yang dilakukan Kristus terhadap Lazarus itu untuk menunjukkan apa Pak? Sampai Lazarus keluar. Maksudnya untuk tunjukkannya ke apa Pak? Ke orang-orang sekitar itu Pak? Ya kebangkitan. Bahwa Yesus kebangkitan. Jadi kalau dia berkata akulah kebangkitan, Lazarus tetap mati. Lalu apa artinya kata kebangkitan itu? Kan mau dikasih lihat kebangkitan, orang mati bangkit gitu loh. Cuman orang kan melihat tuh orang yang mati tuh yang sudah mati. Dia nggak melihat bahwa dialah yang mati. Saya nih sebelum dibangkitkan Kristus, sebelum lahir baru, saya itu mati. Walaupun saya bisa ngomong, walaupun saya bisa khotbah, itu di hadapan Allah kita semua tuh mati. Semua manusia di hadapan Allah itu mati. Walaupun dia lahir di dalam kemewahan, naik mobil dari kecil ya, walaupun dia hidup dalam menurut manusia, tapi dia hidup dalam kematian. Tidak ada kehidupan pada manusia. Jadi itu mati.
Nah, sekarang Allah mau peragakan orang yang mati itu di hadapan Allah, kita yang dulu mati itu sekarang keluar dari kematian itu. Nah, itu dia peragakan pada Lazarus. Oke. Nah, orang yang sudah mati itu bisa bangkit. Nah, dia kasih lihat itulah kebangkitan. Sama seperti kita yang dikeluarkan dari kematian. Kita ini semua diselamatkan itu dikeluarkan dari kematian. Itu kebangkitan. Oke, ya. Makasih, Pak. Ya. Oke, baik. Tadi saya dengar kode dari Pak Agustinus. Ada yang mau disampaikan, Pak Agustinus? Ya, tadi Pak JK sempat menyinggung soal sejarah gereja itu ya. Kalau kita lihat kan memang sejarah gereja ini kan apa istilahnya berawal dari ajaran Yesus di Yerusalem. Lalu kemudian Yesus mengajar dan murid-muridnya. Lalu kemudian berkembang ke arah Eropa Yunani. Nah, waktu itu ketika sampai di Yunani itu ada perjumpaan dengan pengetahuan atau filsafat Yunani. Disitulah kemudian ada kebutuhan untuk menyebarkan ajaran itu kepada orang-orang Yunani yang berfilsafat. Karena itu lalu kemudian para istilahnya bapak-bapak gereja itu kemudian mengkawinkan antara ajaran Yunani, Helenisme itu, filsafat Yunani dengan ajaran Kristus. Setelah dia berkembang dari Yunani, bercampurlah dengan filsafat Yunani ini, dia bergerak ke Roma, lalu terjadilah perkawinan dengan kebudayaan Romawi itu. Lalu jadilah sebuah gereja Kristen yang berkembang secara global, hampir menguasai bumi gitu ya, separuh bumi ya, Eropa itu gereja Roma itu. Kita ngelihat bahwa itu betul-betul ya disitulah kemudian itu menjadi standar kebenaran kekristenan gitu. Jadi yang disebut di luar kemudian kan Roma ini mengukuhkan diri menjadi yang paling benar atau paling tinggi di antara semua kekristenan lah. Istilahnya itu primus inter pares. Jadi yang terkemuka di antara yang lain-lain itu pusat kekristenan. Dan berkembang zaman, tiba-tiba muncullah Martin Luther ini. Martin Luther kemudian mau membersihkan gereja dari unsur-unsur kebudayaan Romawi dan Yunani itu, melakukan reformasi. Nah, saya cuma berpikir, Pak, itu mengapa bisa apakah ini memang sebuah peristiwa dalam kebudayaan manusia yang biasa, tapi kemudian sebegitu jauhnya gereja ajaran Kristus itu, kalau kita menurut pemahaman kita sekarang itu, sebegitu jauhnya kita telah tersesat dari pokok-pokok ajaran Kristus yang awal sejatinya itu, sampai sedemikian begitu rusaknya itu ya. Kalau kita lihat kerusakan yang ditimbulkan oleh percampuran dengan kebudayaan manusia itu, lalu kemudian di mana sih sebenarnya selama proses sejarah itu, di mana sih sebenarnya kekristenan yang sejati gitu, ajaran-ajaran Kristus, realita Kristus yang dialami oleh murid-murid itu hampir tidak tertulis di dalam sejarah selain daripada yang terjadi pada Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem gitu, pada gereja mula-mula. Tapi setelah itu kan yang kita pelajari itu kan sudah gereja menjadi sebuah institusi manusiawi yang sangat powerful, berkuasa, tapi juga jauh dari Kristus gitu, dari realita Kristus gitu, Pak. Iya, saya rasa itu karena kita salah melihatnya. Kita pikir gereja institut itu adalah perjalanan gereja Tuhan. Itu aja kesalahannya. Jadi kita harus lihat dari awal kesalahannya, bukan lihat dalam perkembangannya. Dalam perkembangannya kita bisa melihat gereja institut itu penuh dengan darah-darah martir, penuh dengan darah orang-orang kudus, orang yang mencari Tuhan mereka bunuh, banyak itu. Jadi apakah begitu gereja Tuhan yang sebenarnya? Itu kan salah satu bukti bahwa itu bukan gereja Tuhan yang sebenarnya. Jadi institut gereja yang kita sebut yang dibangun oleh Romawi ini, sekali lagi itu bukan gereja Tuhan. Karena Tuhan kan sudah mendirikan gerejanya sebelum ada agama Kristen. Gereja Tuhan sudah berdiri. Gereja Tuhan yang berdiri ini tidak pernah berubah nama, tidak pernah berubah bentuk menjadi agama Kristen. Ini beda.
Jadi kita harus sadar dulu itu. Sejarah agama Kristen tidak ada hubungannya dengan kisah para rasul. Tidak ada hubungannya. Agama Kristen ya agama Kristen. Dua dunia yang berbeda. Di dalam dunia ini agama Kristen dibangun. Tapi gereja Kristus dibangun di dalam Kristus. Itu perbedaannya. Jadi kita melihat yang mana sekarang? Kalau kita berpikir bahwa kisah para rasul itu kesinambungannya adalah gereja-gereja Kristen, kita salah membaca bukunya. Makanya di Alkitab kan nggak ditulis. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita baca buku sejarah gereja, itu sama dengan baca buku sejarah para bidat. Karena banyak bidat muncul di situ, banyak bidat berbicara di situ, banyak. Kalau kita bicara dari sisi Kristus. Jadi saya melihat itu salah satu letak kesalahan kita sejak dari kecil berpikir bahwa gereja itu pendirinya Yesus. Sekali lagi saya katakan berkali-kali karena kita dari kecil sudah dibangun. Sehingga kita melihat sejarah gereja itu adalah sejarah Kristus juga. Ini kesalahan. Sementara Kristus ya Kristus. Dia tidak dibantu oleh manusia untuk membuat agama. Saya rasa itu perbedaan utama di situ. Nah, kalau kita sudah melihat perbedaan utama itu, maka kita akan merubah pola pikir kita dalam membaca sejarah gereja. Dan kita tahu Pak, dalam sejarah gereja, tadi Bapak sudah katakan kan bahwa Katolik itu, yang pertama itu, kemudian dianggap salah oleh Martin Luther. Belum tentu kan Martin Luther benar daripada Katolik. Memangnya kalau Martin Luther protes, kita bilang, oh yang protes itu benar. Enggak juga. Dia protes yang mana? Kan kita juga harus lihat dulu yang dia protes apa. Kemudian membentuk suatu denominasi, lalu denominasinya berkembang. Emangnya benar denominasi dia? Enggak juga. Banyak koreksi juga yang terjadi di dalam denominasi dia. Datanglah orang lain mengkoreksi dia punya pemahaman. Banyak. Loh, kalau Martin Luther itu benar, kenapa harus dikoreksi oleh teologi-teologi yang berikutnya? Kenapa harus ditambahkan pemahaman dia yang berikutnya? Sekali lagi tidak ada yang benar di situ. Karena itu sekali lagi seperti yang saya katakan, saya melihat itu perkembangan pengetahuan saja kok Pak. Ya itu dunia. Jadi dunia seperti itu, budaya seperti itu, sejarah seperti itu dibangun dengan kekuatan-kekuatan dunia. Gereja Tuhan yang benar tidak demikian. Dia tidak pernah berubah bentuk ya, menjadi agama Kristen. Tidak pernah. Lagi. Kita harus punya garis yang tebal tentang hal itu. Gereja Allah, ya Allah punya tubuh Kristus, ya Allah punya tubuh Kristus. Justru kita bisa melihat begitu banyak sekali penyimpangan di dalam institusi-institusi Kristen ini ketika mereka mulai menjabarkan tubuh Kristus. Ya kan, mindset-nya sudah berbeda. Bagaimana mungkin tubuh Kristus menantikan kebangkitan? Itu aneh mungkin saya sih. Sekali lagi, kalau tidak pernah dibangkitkan, orang itu tidak pernah menjadi tubuh Kristus, Pak. Oke. Baik, selamat malam Pak Dokter. Ya, saya boleh bagi beberapa ayat. Puji Tuhan, silakan. Tadi kan Pak Yahya bilang semuanya berpusat kepada hati. Kita buka coba di dalam Rasul 28 ayat 26. Kisah Rasul. Rasul 28 ayat 26 dan 27. Jadi waktu saat Paulus itu berubah, pada saat di jamaah Kristus langsung berubah di dalam memahami tentang kebenaran itu, terus dia kan semua itu kembali kepada hati kita sebetulnya. Kita boleh aja, orang kan sudah bersaksi, saya ketemu Tuhan, Tuhan bicara sama saya dapat penglihatan Tuhan, saya diperlihatkan Tuhan segala hal macam lah tentang Kristus itu. Tapi kalau hatinya telah menebal dan telinga, kan kita jelas banget dikatakan di sini, katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Terus ayat 27-nya, saya rasa 28 ayat 27, hati bangsa ini kembali kepada hati juga, telah menebal, telinganya telah berat mendengar, matanya telah melekat tertutup. Jangan mereka melihat dengan mata. Jadi Tuhan tuh nggak suka kalau melihat terus kita menjadi percaya banget, itu bukan konteks, bukan formnya Tuhan. Jadi termasuk penglihatan, termasuk menjauh di jamaah, mendengar suara Tuhan. Terus orang itu berbalik sih, tapi tetap hatinya tetap yang lama. Nah, maka itu kita harus terbuka hatinya. Maka itu Paulus pada saat dijamah oleh Tuhan, dia langsung membuka hatinya
dan menanggalkan semua yang lama sehingga dia bisa berkata suatu saatnya hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Nah, itu jadi kembali kepada pusatnya di dalam hati. Jadi tadi penjabaran Pak Yaya bagus banget sih untuk kita bisa pahamin gitu. Nah, masalahnya di Paulus ini, kalau kita kembali kepada Kisah Rasul 26 ayat 6, dan pada saat dia mengharapkan, padahal Rasul Paulus ini bicara tentang Kristus itu menggenapkan janjinya yang sudah mereka tahu, bangsa Israel tahu, itu janji yang dikemukakan oleh nabi-nabi maupun oleh Musa. Ya, maka itu di dalam Kisah Rasul 26 ayat 6 dia bilang yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, janji kegenapan janji itu. Dan 20 ayat 7-nya yang dinantikan oleh ke-12 suku sementara mereka siang dan malam mereka beribadah ya dengan tekun, dan karena pengharapan itulah Raja ini nggak usah perpanjang, tapi yang penting dia beribadah siang dan malam, membangun hubungan dengan Kristus, tapi ternyata hatinya tidak terbuka untuk Kristusnya. Jadi percuma juga ibadah tanpa membuka hati. Nah, di ayat 26 ayat 8, jadi dia bilang, mengapa kamu menganggap mustahil kebangkitan? Ini biasa lah ya. Nah, ayat 9-nya, ayat 9, dan bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus. Nah, waktu Paulus itu awalnya memang dia cerita tentang dirinya dia sendiri, kenapa dia membunuh, dia menghukum orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pada saat dia dijamah, dia berbalik. Nah, itulah menjadi suatu polemik bagi bangsa Israel, sehingga mereka menyatakan, Paulus ini kok aneh. Nah, maka itu banyak orang nggak percaya soal kepercayaan Paulus yang baru, karena mereka pada umumnya melihat Paulus yang lama. Terus kemudian Kisah Rasul 26 ayat 22, ya, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang besar, dan apa yang kuberitakan dan tidak lain daripada sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan oleh Musa juga tentang Kristus itu. Nah, 23 Kisah Rasul 26 ayat 23, Mesias harus menderita. Orang nggak percaya Mesias harus menderita, harus sengsara, bahwa ia pertama kali harus bangkit, dan ia akan memberitakan terang itu. Nah, di ayat 20 langsung kembali ke Kisah Rasul 28 ayat 22, yang bicara pada saat orang-orang Yahudi minta pertanggungjawaban kepada Rasul Paulus, minta dijelaskan sama Rasul Paulus, dan dia kumpul, mereka berantusias datang ke penumpangan dia di mana dia menumpang hidup mungkin di Roma ini, ya. Terus dia datang di Kisah Rasul 28 dan 22. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab, tentang itu sesat itu kami tahu bahwa di mana-mana ia mendapatkan perlawanan. Ya kan? Jadi bagus banget ini. Dan Kisah Rasul 28 ayat 24, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataan, ada yang tetap tidak percaya. Jadi buat saya sih sekarang kita memahami dengan firman Tuhan dengan benar. Kalau soal percaya nggak percaya itu urusan mereka masing-masing gitu kan. Kita nggak bisa menobatkan orang gitu kan. Kita nggak perlu mengeluh, kenapa orang nggak usah. Jadi kita sadarin memang kembali kepada hati. Mereka boleh melihat Kristus, boleh mendengar tentang Kristus, boleh mereka dijawab, boleh mereka mendapatkan penglihatan. Tapi kalau hati mereka tidak terbuka, karena hati itu betapa liciknya hati, seperti sudah membatu hatinya. Di Yeremia 17 ayat 9 kan. Jadi kesimpulannya, jadi buat saya sih, nubuatan Yesaya itu memang tergenapi termasuk sampai saat ini gitu buat saya. Jadi hal-hal yang seperti ini kita nggak perlu berandai-andai lagi, memang itu memang harus terjadi gitu. Kalau selama hati mereka tidak terbuka, nah, kalau Paulus kan langsung terbuka, langsung dia terjadi perubahan yang begitu drastis, mengalahkan rasul-rasul yang lain yang lebih dahulu mengenal Kristus. Jadi inilah suatu kesaksian yang luar biasa dari Paulus,
yang bisa kita pelajarin dan kita bisa renungkan dan kita bisa kembali kepada hati setiap orang yang percaya kepada Kristus dan setiap orang yang percaya dan hidup di dalam yang benar, yang baru ini. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Jo, Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya, jika tidak ada lagi Bapak Ibu, kita ke konklusi ya. Silakan Pak JK. Iya, jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi itu, bahwa kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu terlalu merasa terintimidasi oleh kata sesat itu. Bahkan juga kita tidak perlu juga merasa berdosa kalau kita melihat atau memikirkan orang lain itu sesat karena kita melihat Kristus. Saya melihat itu suatu pandangan yang harus kita terapkan pada diri kita supaya sekali lagi kita bisa bertumbuh di dalam Kristus, supaya kita juga tidak ragu di dalam mengungkapkan realita-realita yang sudah diberikan kepada kita, supaya kita juga menjadi dewasa. Karena orang yang dewasa, dia tidak memiliki keraguan di dalam mengambil keputusan. Tetapi kan ketidakraguan dalam mengambil keputusan atau menjawab semua tantangan yang ada, itu kan merupakan suatu proses perjalanan bagi dia dalam dia melihat yang mana yang benar, yang mana yang menjadi realita. Jadi sekali lagi kalau kita membahas hari ini, kita bisa melihat bahwa penyesatan itu terjadi di mana-mana. Semua dalam dunia ini hidup di dalam kesesatan, karena itu memang mindset daripada penguasa dunia ini. Dan hanya ada satu yang bisa berkata dalam dunia ini bahwa akulah kebenaran. Dan hanya Yesus yang bisa berkata itu. Jadi membandingkan kesesatan itu harusnya membandingkannya dengan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Kristus, maka kita harus bisa membandingkannya dengan Kristus. Bukan membandingkannya dengan teori daripada ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran gereja yang kita dapatkan. Tetapi membandingkan sekali lagi dengan Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang dinyatakan kepada kita. Jadi bukan Kristus yang kita pelajari dari orang lain. Tapi yang dinyatakan kepada kita, yang kita lihat, dari situlah kita bisa membandingkannya dan kita bisa menyatakan yang satu itu sesat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Kristus yang diungkapkan itu. Amin. Saya rasa itu yang menjadi patokan kita supaya kita bisa bertumbuh dengan baik di dalam Kristus. Saya itu dulu Pak Jo, sampai pertemuan kembali. Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih Pak.